Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat melanjutkan kembali pembahasan kita di makharijul huruf. Dan alhamdulillah pada kesempatan yang lalu kita sudah sampai di huruf dhad. Al-dhad. Ya, dhad. Baik. Huruf dhad ya. Itu adalah posisi daripada huruf dhad. Huruf dhad ya yang telah kita bahas pada pembahasan sebelumnya, yaitu tepi lidah ya. Tepi lidah, kita tahu tepi lidah itu adnal hafah. Bisa kita lihat ya, tepi lidah posisinya di sini ya, ini ujung yang hijau ya, itu tepi lidah namanya. Kalau yang berwarna hijau kuning ini berarti dia ujungnya ya, ujung lidah. Tapi ini tepinya saja, tepi lidah yang bagian samping ya. Jadi posisinya adalah ini ya, tepi lidah serta gigi geraham bagian atas. Jadi yang kena ya dengan gigi, mohon maaf, bagian yang kena adalah tepi lidah ini ya, dari sini ini berkena dengan gigi geraham bagian atas ya, gigi geraham bagian atas, bukan yang bawah. Bukan yang bawah, tapi geraham yang atas ya. Bisa kita rasakan ya. Dia tertarik ya dari posisi yang paling belakang, yaitu gigi geraham atas paling belakang ke sini, dari sini sampai ke sini ya, sampai ke yang sampai ke yang kuning ini. Tapi bagian yang kuning ini tidak ditekan, hanya sebagai penghujung saja, sebagai penghujung. Adapun bagian yang harus ditekan ya, yaitu di bagian yang hijau ini ya, sepanjang ini. Ini yang harus ditekan sehingga beradu dengan gigi geraham bagian atas ya. Seperti itu ya. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi posisinya adalah di sini ya. Posisinya dari gigi geraham paling bawah paling ujung seperti ini ya, di pangkal, kemudian ke depan sini lidahnya ya. Jadi lidahnya dari sini mulainya lalu ke sini ya, berakhir di sini. Seperti itu huruf dhad. Al-dha, coba diucapkan al-dha. 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 Dari suara bisa kita bedakan ya. Tidak bunyinya tidak 100% o gitu ya. Tidak tidak bunyi huruf o ya. Al-dha. Nah, itu yang dinamakan dengan istitalah. Istitalah itu karena istitalah itu kan dari tola ya, kata tola itu panjang ya, karena memanjangkan dari sini ke sini hurufnya
dari pangkal sini sampai ke sini. Ya, mohon maaf. Nah, karena panjang dia pengucapannya, maka disebut dengan istiqalah. Ya. Allah. Tidak seperti ro. Kalau ro itu cepat. Ro itu cepat. Tapi kalau dhad ini agak tidak langsung diucapkan seperti huruf yang cepat, ya. Misalkan ro, ba, ya. Ba itu cepat. Tapi dhad ini agak berat dia. Allah, alli, allu, ya. Allah, alli, allu, Allah, alli, allu, ya, seperti itu. Itu huruf dhad. Baik, ala kulli hal kita tahu dulu ya posisi daripada huruf dhad ini, atau bapak-bapak sekalian bisa bisa di screenshot aja ya, supaya nanti kalau misalkan lupa bisa dilihat lagi nanti ketika latihan nanti insyaallah. Baik, ini pembahasan kita pada kesempatan yang lalu, dan insyaallah kita akan bahas berikutnya yaitu huruf lam, ya. Ustadz, boleh nanya Ustadz? Iya, silakan. Kalau addo, pertanyaannya itu posisi mulut itu monyong enggak ya? Kalau posisi mulut tergantung daripada tergantung daripada harokat sebetulnya. Harokat ya. Elmu, ya, tergantung harokat. Kalau harokat fathah, ya dia terbuka. Kalau kasroh dia gigi terlihat. Kalau dhammah otomatis dia harus moncong. Elmu. Karena disebutkan ya dalam tatimat Jazari disebutkan seperti itu. Berarti kalau walau bolin itu nggak usah manyung ya Ustaz berarti? Tidak, ya, tidak dimonyongkan. Manyongkan ya? Tidak dimonyongkan, ya. Yeah. Moncongkan moncongnya hanya ini saja, karena dia karena gerakan daripada lisan saja. Iya. Karena gerakan lisan yang dari ujung dari pangkal ya, dari pangkal geraham sampai enak bentar. Ya, ini lagi ini. Ya ini. Kemarin tuh bacaan dari Syekh Jabir itu yang walau bolin itu dia sampaikan nggak boleh manyung itu karena itu bukan huruf manyung katanya. Jadi dia biasa aja walau bolin. Baik, huruf dhad itu ketika berharokat fathah dia memang karena dia huruf yang tepi daripada lidah itu maju ke depan ya, jadi moncongnya bukan sengaja dimoncongkan ya. Yeah. Kecuali dhammah. Tapi dia hanya gerakan daripada ininya lidah kita dari belakang ke depan sehingga seperti moncong. Elbo. Tapi dia tidak 100% bunyinya o ya. Tidak 100% bunyinya o. Ya, tidak do gitu ya. Do enggak seperti itu. Ya, tapi elbo, nah itu istitolahnya.
Baik, nanti kita akan coba ya. Nanti akan kita coba di praktek nanti, insyaallah. Baik, berikutnya huruf lam ya, harful lam atau makhraj huruf lam. Lam ini berada di dua tepi lidah paling luar hingga ujung lidah ya, hingga ujung lidah atau ujung lisan ya. Ini naik ke atas ya, beserta bagian langit-langit mulut bagian atas yang sejajar. Baik, ini kita bisa lihat huruf lam itu tidak hanya ujungnya saja ya, tidak hanya ujung daripada lidah atau lisan yang berarti di sini saja ya, tidak ini aja atau ini aja, akan tetapi dia bersamaan dengan tepinya ya, ujung ini, jadi segini yang kena la la. Baik, kemudian ya, yang bagian ini dari lisan ini terangkat ya, ini terangkat ke langit-langit ya, tapi dia posisinya di belakang gigi ya, di belakang, masih di belakang gigi bagian di belakang agak ke atas sedikit ya. La hampir ke tengah-tengah tapi tidak ya. La la li lu bal, la li lu bal. Lam la nah, untuk mengetahui posisi daripada huruf lam, kita matikan huruf lam ya, kita matikan huruf lamnya. Coba 1 2 3. Baik, jangan dikolkolahkan, jangan dikolkolahkan, jangan dilepas dari langit-langit. 1 2 3. Alhamdu. Ya, jangan dilepas dari langit-langit. Ketika dilepas maka akan muncul qalqalah ya. Dan disitulah kesalahannya. Itulah kesalahan daripada huruf lam. Jadi sehingga kita membacanya alhamdu. Nah, itu jadi salah seperti itu ya. Jadi jangan sampai dilepaskan dulu sampai betul-betul itmam. Sampai betul-betul sempurna huruf lamnya ketika mengucapkan nah, langsung alhamdulillah ya, jadi seperti itu. Lam la insyaallah mudah ya. La itu saja, pokoknya jangan sampai dilepaskan terlebih dahulu sebelum betul-betul itmamul harakat, sebelum menyempurnakan daripada harokat harokatnya seperti itu. Baik, coba 1 2 3. Bal ya, bal ya, bal rona ya, tuh ya. Laliluban baik, insyaallah mudah ya. Ala kulli hal, untuk huruf lam huruf lam ini posisi daripada yang diperhatikan adalah posisi daripada lidah kita ya. Dia kemana ininya?
Nah, huruf lam itu ya, dia kalau kita lihat di apa namanya biar lebih jelas di sini, huruf lam ini kita minjam di huruf dhad ya. Tapi posisinya, posisi huruf lam itu adalah ini ya. Jadi segini. Nah, yang bagian kuning ini. Ini huruf lam. Bagian ini ya terangkat ke atas berkenaan dengan langit-langit ya, atau beradu dengan langit-langit. Jadi tidak hanya ujungnya ini saja, tidak ujung di sini saja, tapi ini segini ya. Alham alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, seperti itu. Baik. Sampai sini ada yang perlu ditanyakan? Ustaz? Ya. Berarti lam ini kebalikan dari dot ya, Ustaz. Kalau dot kan yang kuningnya nggak keangkat. Kalau lam yang kuningnya malah yang keangkat ya, Ustaz ya? Sebetulnya ini ya, apa namanya, kalau ini hanya ini saja, apa namanya, saya menentukan apa namanya letak saja ya, untuk menentukan letak saja. Tidak ada apa namanya perbedaan, maksudnya tidak ada perbandingan dengan huruf dhad ya. Karena jauh sebetulnya, kalau huruf dhad itu adalah apa namanya, tadi kita sebutkan dari sini ya, dari sini ke sini sampai ujung sini itu huruf dhad ya. Walaupun di bagian yang kuning ini, dia apa namanya tidak ditekan huruf dhadnya, tapi dia hanya bagian yang hanya tersentuh saja ya. Mantiqatut talamus ya, bagian yang tersentuh karena dia di ujung gitu ya. Karena lidah kita akan balik lagi ke situ. Seperti itu. Adapun huruf ro yang maksud dengan huruf lam itu adalah posisinya saja. Ini supaya memudahkan saja saya apa namanya kembali ke gambar ini untuk memudahkan saja bahwasanya yang kena dari huruf ro itu adalah bagian ini ya, bagian ini segini, ini dengan langit-langit. Sementara huruf dhad bukan dengan langit-langit, tapi dia dengan apa? Dengan gigi geraham bagian atas, seperti itu. Jadi tidak ada hubungannya sebetulnya, tidak ada hubungan dengan antara huruf dhad dan huruf lam ya. Baik. Itu hanya untuk meletakkan saja, meletakkan bahwa posisinya di situ gitu. Seperti itu. Baik, ini di sini ada ya. Kira gak ada. Baik. Nah, posisi huruf lam itu ya, di sini disebutkan ya. Nah, huruf lam itu ya ini ya, yang kuning ini. Ya, itu ya. Ini terangkat ke langit-langit di belakang gigi bagian atas ya, di belakang, tapi tidak menyentuh gigi ya, tidak menyentuh gigi, agak ke atas dia. Min adana hafatil lisan ila muntaha tarafihi ma'a ma yuhadhihi minal hanaqil a'la ya. Adana hafatil lisan ini ya, adana hafatil lisan ini di paling sini, posisinya di situ. Ila muntaha tarfihi ya. Ila muntaha tarfihi, ini tarful lisan, ini tarful lisan yang di sini ya. Ma'ama yuhadhihi ma minal hanaqil a'la ya, yang beradu atau yang apa namanya menyentuh langit-langit. Ma yuhadhihi ma minal hanaqil a'la, yaitu langit-langit atas ya, langit-langit. Jadi itu yang menyentuh ya. Jadi posisinya di sini ini. Nah, ini sedikit
Ini yang menyentuh daripada langit-langit. Ya. Al, bal, tal, ya, sal, jal, apalagi hal, ya. Tuh. Insyaallah mudah ya untuk huruf lam. Kalau lam yang tebal sama yang tipis itu tidak ini ya, tidak memindahkan tempat, artinya tetap aja di situ aja Ustaz ya. Baik, nanti kita akan bahas untuk yang tebal dan tipis ya. Untuk tebal dan tipis, yang tipis ini posisi daripada posisi yang depan sebetulnya sama saja ya. Posisi yang depan yang di sini bagian, mohon maaf saya ini dulu hapus dulu ya. Baik. Posisi yang depan ini sama saja. Dia menyentuh langit-langit ya, menyentuh langit-langit. Bedanya adalah ketika dibaca tipis, maka bagian ujung bagian pangkal lisan itu tidak terangkat ketika tipis. Tapi kalau tebal itu baru terangkat ini ya. Ini pangkalnya nih. Itu terangkat ke langit-langit. Ya, terangkat ke langit-langit. Kapan huruf lam itu dibaca tebal? Yaitu ketika berharokat Fathah dan dhammah. Ya. Fathah dan dhammah. Seperti misalkan apa? Wa fakhim min ismillahi an fathin aw dhammin. Nah, di situ dalilnya ya. Dalam Jazari disebutkan, dalam Muqaddimah Jazari disebutkan wa fakhimil lam min ismillahi, dan tebalkanlah huruf lam min ismillahi dari kata Allah ya. An fathin aw dhammin ya, ketika fathah atau dhammah ya. Jadi ketika fathah atau dhammah seperti Allah, Allah itu berarti terangkat. Posisi ini tetap sama ya, posisi ininya sama. Ini menyentuh apa? Menyentuh daripada langit-langit segini. Yang membedakan adalah ini. Nah, yang membedakan adalah di pangkal lisannya. Pangkal lisan ketika tipis itu tidak terangkat. Misalkan apa? Lillah, lillah itu tipis. Lillah tipis. Tapi kalau Allah, Allah, Allah itu tebal. Ya, itu tebal. Karena apa tadi disebutkan an fathin aw dhammin ya. Jadi tebal apabila fathah atau dhammah ya. Tapi kalau misalkan kasrah, maka dia tertib ya, maka dia menjadi tipis. Ya, yang membedakan antara tipis dan tebal itu adalah ini sebetulnya ya, bagian ini, biasanya bagian ini. Ya, bagian ini terangkat atau tidak, itu saja. Ya. Itu khusus di huruf-huruf yang tebal ya. Khusus yang huruf-huruf yang memang bisa dibaca tebal. Adapun huruf-huruf yang tidak dibaca tebal seperti kaf ya, ka, itu ya tetap ya, walaupun terangkat dia tidak bisa disebut dengan kaf tebal ya, nggak bisa, karena dia memang dasarnya adalah huruf yang tipis gitu ya, tidak bisa dibaca tipis tebal, tapi hanya tipis saja. Baik, itu huruf lam. Baik, sampai sini ada yang perlu ditanyakan selain tipis tebal? Ada kesulitan kira-kira untuk mengucapkan huruf lam? Nggak ada Ustaz. Insya Allah mudah ya. Insya Allah mudah ya. Insya Allah mudah. Intinya kesalahan daripada huruf lam itu ya, yaitu ketika kita mengucapkannya dengan qalqalah, itu saja. Ya, ketika mengucapkan dengan huruf qalqalah. Ya. Karena apa? Karena dilepas biasanya. Al.
Itu yang pertama. Al. Yang kedua, Al. kesalahan yang kedua adalah ketika kita menaruh terlalu tinggi, ya, menaruh daripada ujung tepi lidah dan ujung lidah ini terlalu tinggi di langit-langitnya, ya, sehingga posisi daripada lidah itu akhirnya melipat. Nah, kalau melipat berarti ada salah itu seperti itu. Misalkan apa? Al. Oh ya. Nah, itu salah. Ya, itu terlalu tinggi sehingga lidahnya melipat. Ya. Sehingga lidahnya melipat. Jangan sampai melipat lidahnya. Ya, lidah tidak boleh melipat di situ. Baik, posisi. Nah, ini posisi lidah ini harus seperti ini. Ya. Jangan meletakkan ini, ya, jangan meletakkan ini tepi lidah dengan ujung lidah itu di sini. Ya. Jangan terlalu ke belakang di sini. Kalau terlalu ke belakang otomatis dia melipat ke sini lidahnya. Ketika melipat ke situ maka bunyinya jadi seperti orang India lah jadinya, ya. Ya, seperti itu bunyinya. Nah, jadi tidak seperti itu. Jadi harus lurus, ya. Harus lurus ke sini. Baik. Itu huruf lam. Baik, huruf lam insyaallah tidak ada tidak ada kesulitan, ya. Tinggal posisi meletakkannya saja, ya. Tinggal posisi meletakkannya saja yang perlu diperhatikan. Bal. Lalinuban, ya. Lalinuban. Ya, seperti itu. Latihan seperti itu terus nanti. Baik, ini kita akan bahas ininya saja dulu. Posisi-posisinya dulu. Baik, berikutnya. Nah, di sini disebutkan juga, ya. Muqaranah bainal lam al-mufakhamah wal lam al-muraqqaqah. Kaitan antara lam yang tebal wal lam al-muraqqaqah dan lam yang tipis, ya. Tadayyuq fil halqi bi khilafil muraqqaqah. Baik, di sini disebutkan juga yusahibul lam al-mufakhamah taqarru'un liwastil lisan, ya, taqarru'un liwastil lisan wa tadayyuqun fil halqi bi khilafil muraqqaqah. Ya, ketika kita mengucapkan dengan mufakhamah, ya, ketika kita mengucapkan dengan mufakhamah, ya, maka yang terjadi adalah taqarru'un liwastil lisan, ya, terjadi lekukan ke bawah sini, ya. Nah, seperti ini. Ini lekukan ke bawah sini. Ada di pertengahan lisannya, di pertengahan lisan ada lekukan. Allah. Ya. Tuh. Jadi ada lekukan ke sini. Nah, itu, ya, lekukan, ada lekukan. Kalau ini kan tidak ada lekukan. Ya, ini ada lekukan di sini, di tengahnya saja, di tengahnya saja. Taqarru'un liwastil lisan wa tadayyuqun fil halqi, dan dia apa? Ada penyempitan di dalam halqi, ya, di dalam apa tuh? Tenggorokan, ya. Dalam tenggorokan ada penyempitan. Penyempitannya di mana? Ini bisa kita lihat penyempitan. Bedakan, ya. Itu ketika lam mufakhamah, ya, ketika lam tebal. Jadi di situ Allah, ya, coba diucapkan Allah. 1 2 3. Allah.
Mohon maaf, suaranya kurang terdengar. Allah. Allah. Ya. Allah. Ya, harus tebal. Allah. Allah. Ya. Bedakan dengan walillah. Ya, walillah. Nah, itu lebih mudah. Lillah. Lillah, dan dia posisi suara itu ke bawah ya. Posisi suaranya ke bawah. Lillah. Allah. Lillah. Allah. Beda dengan Allah, Allah, ya. Tebal. Allah, ya. Beda dengan billah, lillah. Ya, seperti itu. Ini ketika di sini ada keterangannya yang ini ya. Yusahibul lam al-mufakhamah taqarru'un liwastil lisan. Jadi ada lekukan. Ya, ada lekukan di pertengahan lisan ini, ya. Ada lekukan di pertengahan lisan. Kemudian wa tadayyiqun fil halqi bi khilafil muraqqaqah, ya. Dan adanya apa? Adanya penyempitan di lahan, ya. Ada penyempitan di sini di tenggorokan bi khilafil halqi, ya. Ini berbeda dengan al-muraqqaqah. Mohon maaf, bukan bi khilafil halqi tapi bi khilafil muraqqaqah, ya. Berbeda dengan al-muraqqaqah. Muraqqaqah sebaliknya, ya. Tengahnya tidak ada dan ininya longgar, ya, tidak sempit. Ininya, ya, bisa dilihat di situ posisinya. Baik, coba kita ucapkan satu ya. Pak Kris, silakan Pak Kris, dicoba huruf lam ketika mufakhamah, ketika tebal. Coba. Allah. Hati-hati Pak. Ketika mengucapkan huruf lam itu jangan sampai ada coba ucapkan sekali lagi. Allah. Nah, hati-hati jangan sampai ada ucapan Allah gitu. Allah ya. Terdengar seperti itu, tidak. Ya, jangan sampai ada terdengar seperti itu, tapi Allah. Coba. Allah. Nah, tidak ada huruf wawu di situ. Tidak ada huruf wawu. Nah, tidak ada terdengar huruf wawu ada di situ, ya. Allah. Coba. Allah. Jangan sampai terdengar ada huruf wawu, Pak. Jangan sampai terdengar ada huruf wawu. Allah. Ya, coba didengar dulu. Allah. Coba. Allah. Masih ya? Ketika kita mengucapkan lam, ya, Allah, itu tidak jangan dimasukkan ke huruf wawu. Jangan dimasukkan ke huruf wawu atau seperti huruf wawu. Allah. Coba 1, 2, 3. Allah. Nah, Allah. Itu kan seperti ada Allah. Ya. Jangan sampai ada itu. Allah. La. Allah. Coba Allah. Posisi lidahnya diperhatikan lagi, posisi lidah. Allah. Itu berkena dengan langit-langit bagian atas. Coba. Posisinya di situ. Kita letakkan lidah kita di situ ketika mengucapkan huruf lam ketika perpindahan. Allah. Lam atau posisi ujung lidah tepi lidah dan ujung lidah itu, ya,
tepi lidah dan ujung lidah itu beradu dengan langit-langit, ya, seperti yang ada di gambar ini. Coba, ya, seperti yang ada di gambar itu. Posisinya, ya. Allah, Allah. Ketika Allah itu baru dilepas. Allah, Allah. Coba. Allah, Allah, Sekali lagi. Allah, Sekali lagi. Allah, Allah. Oke, udah mulai, tapi apa namanya masih kurang tebalnya. Sekali lagi. Allah, Allah. Oke, ada cukup baik, cukup baik. Nanti kita pelajari terus Pak, seperti itu ya. Jangan sampai Ya, ada Pak Ustaz. kayak apa ya? Saya susah mencontohkannya ya, tapi kayak Allah gitu ya. Ya. Kayak suara seperti itu ya. Itu dihindari seperti itu ya. Hindari dengan apa? Dengan memposisikan apa namanya ini ya, memposisikan ujung lisan kita dan tepi lisan kita, berarti bagian ini ya. Nah, ini yang beradu dengan apa namanya? Yang beradu dengan langit-langit. Baik. Pak Yuliadi, silakan Pak. Allah. Allah. Diulang. Allah. 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 Hati-hati, jangan sampai apa namanya jangan menebalkan di awal ya, jangan menebalkan di awal. Jangan menebalkan di awal seperti misalkan Allah ya, tidak. Tapi lamnya tetap lam Allah. Itu di lamnya ya, ketika di lam itu kan Allah kan ada hamzah ya. Ada hamzah dengan masuk ke huruf lam. Posisi yang ditebalkan adalah lamnya. Hamzahnya tidak. Ya, hamzahnya tidak, sehingga hamzah itu tidak boleh ditebalkan. Ya, hamzah tidak boleh ditebalkan. Seperti apa? Misalkan Allah. Padahal lam hamzah itu bukan huruf tebal. Makanya hamzahnya harus diperhatikan juga. Yang ditebalkan adalah di huruf lamnya saja. Misalkan Allah. Ya, jadi di huruf lamnya. Allah. Bukan O ya, bukan Allah. Nah, itu sudah ditebalkan berarti di hamzahnya. Ya, jangan sampai ditebalkan di hamzahnya. Diulang satu kali lagi. Allah. Hindari yang tadi, yang apa namanya? Hindari yang seperti Pak Kris tadi. Ya. Seperti yang saya sampaikan kepada Pak Kris, hindari apa namanya? Allah, wallah apa ya? Seperti bunyi apa ya? Ada huruf wawu di situ. Iya, Ustaz. Tolong dihindari. Coba diulang. Allah. Lagi. Ya, terus. Allah. Dirasakan posisi lidah melengkung seperti ini, kemudian yang belakang terangkat. Ya. 1, 2, 3. Allah. Baik. Oke, cukup. Lillah. Coba lillah. Lillah. Berarti itu apa? Tipis ya. Nah, kalau tipis lebih mudah. Dan karena suara dia ke bawah suaranya. Ya, suara ke bawah, tidak ke atas, tidak terangkat. Ya. Lillah. Allah ke atas dia. Allah. Ya. Qul huwallah. Itu ke atas. Baik, bagus. Silakan, Pak. Allah. Sekali lagi. Allahu. Baik. Allah.
Oke. Oke, udah lumayan, Pak. Udah lumayan. Tinggal nanti di apa namanya? Billah. Billah. Di kurang kurang tebal saja, kurang tebal ya. Nanti ditebalkan lagi. Allah, Allah. Allah. Sampai betul-betul posisi daripada halqi kita, tenggorokan kita itu hampir tertutup. Ya, hampir tertutup. Allah. Allah menyempit ya. Karena menyempit jadi seperti tertutup. Allah. Kemudian kita seperti tercekik gitu. Ya, seperti tercekik ketika kita mengucapkan mufakhamah ini, ya. Ketika mengucapkan huruf tebal ini, lam tebal ini, itu seperti tercekik. Allah, ya, karena apa? Ke atas dia. Karena ujung lisan kita ini, mohon maaf, pangkal lisan ini terangkat, gitu. Baik, itu apa perbedaan huruf ro yang tebal dan tipis, ya. Lam tebal, yang lam. Silakan, diulang. Coba Allah, Allah, Allah. Silakan. Allah, Allah, Allah. Oke. Allah. Coba yang tipis. Billah, lillah. Ya, pokoknya ke bawah. Dan gigi terlihat. Ya. Setiap kasroh gigi terlihat. Lillah, billah. Ya, seperti itu. Baik, khair insyaallah. Baik, kira-kira seperti itu. Ada apa namanya? Ada pertanyaan? Ada yang perlu ditanyakan di huruf lam dan lam yang tebal dan tipis ini? Ustaz, nanya Ustaz. Berarti kalau misalnya kata lillahi, lillahi, berarti lam pertama itu tipis, lam yang kedua tebal ya Ustaz? Lillahi gitu, lillahi gitu Ustaz ya? Ketika lam lillah itu apa namanya, posisinya dia, kalau misalkan sebelumnya sebelum daripada huruf itu berharokat kasroh ya, berharokat kasroh, maka dia menjadi tipis. Karena huruf Allah itu sebetulnya kalau sebelumnya itu berharokat fathah atau dhammah, ya, maka dia itu apa namanya, maka dia menjadi tebal. Ketika di dalam lafzul jalalah, berbeda dengan kalau misalkan dia berdiri sendiri, ya. Dalam lafzul jalalah dengan berdiri sendiri memang ada sedikit perbedaan, ya. Karena dia bergantung, kalau di lafzul jalalah itu bergantung kepada huruf. Jadi lam di situ lillah tetap dibaca tipis, ya. Tetap dibaca tipis karena sebelumnya berharokat kasroh. Ya, berbeda dengan biiznillah, kan kalau yang lam pertama kan sebelumnya kasroh, biiznillah, tapi lam yang kedua kan fathah karena ada hanya kan, nggak gitu Ustaz ya? Tetap dibaca tipis, ya, tetap dibaca tipis. Karena yang dianggap adalah yang sebelumnya nillah. Nah, nillah itu yang dibaca. Ni-nya sebelumnya berharokat kasroh. Kalau dibaca tebal, dibacanya bukan biiznillah, tapi biiznillah. Biiznillah itu dibaca tebal. Ya, seperti itu. Jadi yang dianggap adalah, lihat apa namanya, huruf sebelumnya berharokat apa. Ya, biiznillah itu kan tulisannya seperti ini. Ya.
Nih. Yang dianggap adalah ini, kasroh ininya, sebelumnya. Jangan ininya. Jangan posisi ininya. Tapi sebelumnya. Ini kalau misalkan apa? Kalau misalkan dia lafdul jalalah, ya. Kalau dia lafdul jalalah ini, Allah ini. Wa fakhimil lam min ismillahi an fathin aw dhammin, ya. Jadi apa namanya, tebalkanlah huruf lam ini an fathin aw dhammin, yaitu jika sebelumnya berharokat apa? Berharokat fathah atau dhammah. Ya, berarti selain fathah atau dhammah sebelumnya maka dibaca tipis. Nah, sementara di sini kan sebelumnya apa? Berharokat fathah. Mohon maaf, kasroh ya. Ini. Yang dianggap ininya. Bi'ilnillah. Ini. Lahi. Seperti itu tulisannya. Bukan ininya. Ya, bukan ininya, tapi ini yang dianggap adalah ininya. Sebelum daripada lafdul jalalah ini apa gitu. Kalau misalkan di sininya fathah baru, ya, misalkan apa? Abdullah, misalkan ya. Makarullah wa makarullah. Makarullah, ya, bisa juga. Ya, ya. Makrullah. Nah, kalau seperti ini. Sebelumnya berharokat dhammah, maka baru dia tebal. Makrullah, abdullah, apalagi amrullah, ya seperti itu. Ustaz, ini Allah juga sama. Ya. Ya. Silakan. Ustaz, ini kelihatannya ada selain lafzul jalalah, ada lam yang memang di depannya ada fathah juga, misalkan walladzina, ya kan, lamnya situ kan sebelumnya kan fathah ya. Wa minal laili gitu ya, wa minal laili. Nah, mungkin yang dimaksud tebal itu yang lafzul jalalah Ustaz ya, yang lainnya enggak ya, atau gimana? Iya, betul sekali. Jadi yang ditebalkan dalam ini adalah lafzul jalalah. Mohon maaf sekali. Yang dimaksud dengan ditebalkan di sini adalah lafzul jalalah ketika mengucapkan lafzul jalalah. Karena memang pembahasan tebal tipis itu adalah di lafzul jalalah ya, bukan di apa namanya ketika dia berdiri sendiri ya. Ya tadi wa minal laili ya Ustaz ya. Wa minal laili ya. Nanya kan nonan fathah Ustaz ya. Itu ya, ya. Baik, jazakallah. Bagus, sudah diingatkan. Baik, ada lagi? Ini kita kalau puasa tetap ya, kayaknya Pak Ustadz ya. Untuk Ramadan insya Allah kita lanjutkan saja. Paling nanti mungkin apa namanya, lihat sajalah nanti apa seminggu pas mau Idul Fitri atau bagaimana kita nanti bicarakan lagi. Oke, siap. Itu saja. Oke. Baik, sampai sini ada yang perlu ditanyakan lagi? Ya, yang tadi Ustaz, berarti Ramadan jam dan harinya sama ya, Pak Ustadz? Ya. Baik, saya serahkan ke apa namanya karyawan yang terutama yang di Telkom ya. Bagaimana untuk biasanya kan untuk Ramadan itu masuknya jam 7 Pak Gus ya? Kadang masuk udah nggak jadi ini Ustaz, udah nggak jadi patokan, banyak nggak masuk. Oh gitu. Nah kalau secara aturan sih masih tetap jam 8. Masih jam 8 ya?
Iya, kalau secara aturan ya. Iya, Cuma pulangnya itu jam Biasanya 4 agak kalau nggak salah. Iya, biasanya agak cepet ya, jam 4-an biasanya. Pulangnya aja yang dimajuin. Iya, 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 iya. Kecuali Pak Kris hari puasa nggak puasa tetap ke kantor ya Pak Kris. Iya Pak. Hebat Pak Kris, rajin. Pak Kris kayaknya nggak betah di rumah nih Pak Kris. Enggak Pak, memang jadwalnya masuk. Oh gitu. Iya. Pak Kris di finance, jadi ngurus Iya. ini terus nih, jadi agak sulit ini kayaknya. Dokumen. Ya. Taib. Tapi khair, barangkali itu saja dulu ya, Prof. Ya, Sampai di Ustaz. sini dulu. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian, dan jazakumullah khairan atas segala tambahannya, dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat. Kalau ada yang lain yang gabung lagi, kita sama-sama belajar di sini. Kita ajak ya, sama-sama ajak untuk ikut bergabung. Baik, jazakumullah khairan. Ya. Ustadz boleh nanya ke Pak Ustadz atau ke Pak Agus? Katanya ada program tahfiz ya Pak Agus di Ramadan. Jadi enggak ya? Enggak. Ini kemarin sebenarnya Ya, kemarin belum sempat dimulai Pak Agus ya. argonya dimulai Ramadan aja ya. Ternyata memulainya susah ya. Ya, start argonya di Ramadan aja lah, nggak apa-apa ya. Jadi ada momentumnya ya. Baik, Ya. insya Allah. Ya Pak Ustadz ya. Begini aja, kita Ya, berapapun nanti pesertanya ya aja lah. Kelihatannya sudah bisa dimulai nih Pak Juardi nih, karena kita panjang pendek udah tahu ya. Panjang pendeknya udah tahu, tinggal makhraj kan bener ini. Kalau panjang pendek tahu, dengung udah tahu, itu kan sudah modal ya Pak Ustadz ya. baik. Ya, insya Allah kita nanti coba ya. Itu kan 3 minggu ya. Paling tidak 3 minggu lah aktifnya ya. Syukur-syukur ya bisa bisa aktif coba terus jalan ya. dulu aja, nanti gimana ininya gitu. Ya, kita mulai aja. Nanti argonya, loncengnya ini aja nggak apa-apa. Loncengnya di awal Ramadan, pas Ramadan pagi itu hari apa? Selasa Ustadz ya? Ramadan Ustadz ya? Iya, mungkin antara Selasa dan Rabu. Ya. Jadi pas itu aja, pas 1 Ramadan atau pas ngaji kita itu udah langsung aja di nanti Pak Ustadz kita launch aja gitu. Nanti Pak Ustadz kasih kaifiahnya gitu, tata caranya seperti apa, udah langsung mulai aja. Nanti di perjalanan tinggal dievaluasi Pak Ustadz ya. Pak Ustadz ya. Baik, kalau untuk menghafal biasanya ya, kalau yang dulu kita lakukan adalah memang sifatnya mandiri ya, kalau menghafal itu. Jadi tidak bisa kalau di pertemuan seperti ini hanya ini saja, islah saja. Ya, stop. In aja gitu, islah dan tahsin. Jadi kalau misalkan ada perbaikan, momen seperti ini biasanya murojaah saja, murojaah sama ziyadah gitu ya, menambah hafalan baru itu saja. Kalau untuk menghafalnya tidak mungkin seperti ini ya, tidak mungkin seperti ini karena waktunya masing-masing orang kan beda-beda ya, cara menghafalnya berapa menit kah gitu kan, satu halaman berapa menit misalkan seperti itu kan memang beda-beda gitu seperti itu. Jadi ala kulli hal, kalau bisa silakan, kalau mau dimulai mulai saja. Nanti insya Allah kita mulai setoran ya, mulai setorannya itu adalah Ramadan. Di Ramadan gitu aja. Ya, betul. Ya, silakan mulai saja. Ya. Silakan mulai yang mau menghafal, misalkan yang belum hafal juz 30, silakan dihafalkan. Ya. Atau ada yang misalkan mau murojaah dulu, ya silakan murojaah dulu, gak apa-apa. Ya. Murojaah juz 30 misalkan, ya silakan, gak apa-apa juga. Atau mau nambah juz 29, ya silakan saja.
Ya mudah-mudahan ya apa namanya dalam waktu sebulan itu bisa dapat 1 juz kan, ya alhamdulillah gitu. Ya Ustaz. Ya Ustaz. Taib gitu saja barangkali. Sekolah Ustaz, Paris. Afwan. Taib, jazakumullah khairan. Barangkali itu saja dulu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna tuqan wa hudan wa salahan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz. Syukran Pak Ustaz. Jazakumullah khairan. Sama-sama Pak.